Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima. Betul? Betul. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau lebih tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai video tantangan dari Kiai Haji Imaduddin kepada Ustadz Abdul Somad, terkait perkataan Ustadz Abdul Somad tentang Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video dari Habib Bahar bin Smith yang mengajak umat muslim untuk menghormati keputusan MK tentang penetapan Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut seolah bertolak belakang dengan pernyataan Habib Bahar sebelumnya, yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai pengkhianat bangsa. Pernyataan tersebut ia sampaikan dengan tegas di depan para jamaahnya. Dalam video kali ini, Habib Bahar justru mengajak umat muslim untuk tidak saling menghina, tidak saling mencaci maki, dan menerima hasil keputusan MK tentang penetapan presiden dan wakil presiden. Entah karena Habib Bahar takut atau karena alasan lain, sehingga dia mengatakan hal tersebut. Karena sebelumnya, Habib Baharlah yang mencaci maki presiden dengan mengatakan presiden pengkhianat. Dia mengatakan tidak peduli dengan siapapun, baginya Presiden Prabowo adalah seorang pengkhianat. Berikut kita simak video Habib Bahar tentang pernyataan tersebut. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul? Kurang keras, betul? Betul? Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima. Betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina. Betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki. Betul? Aduh. Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Ente yang mencaci maki. 01 maupun dukung 02 maupun dukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Betul? Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat, akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Ya terserah saya di pihak dulu lah. rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung. Betul? Betul? Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan seorang pemimpin merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Tanpa adanya pemimpin, negara tidak mungkin berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dalam aspek agama, sosial maupun budaya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam sebagai agama universal mengatur semua aspek kebutuhan manusia, mulai dari hal terkecil, hingga urusan yang lebih besar seperti kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam agama Islam dianjurkan untuk taat dan menghormati pemimpin, serta dilarang menghinanya. Tetapi apabila seorang pemimpin melakukan kesalahan, wajib seorang muslim untuk selalu mengingatkan dengan cara yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Di birokrasi sekarang banyak orang saya tuh bingung ya, kalau masa-masa pemilihan tuh banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu, di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas.
Dari 26 sebetulnya sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia, baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya, calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar, kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam, dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Firaun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Firaun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh, karena itu belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Ada orang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai adzan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan, di antara mereka ada Umar bin Khattab. Dia dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa, ada Firaun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh, tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat. Sejak zaman Nabi Yusuf, sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul, katanya di sini ada orang ganteng ya, sampai kejebak kan situ, tuh, emang dia nggak tahan. Yusuf keluar, begitu keluar, wah mahadza basyarin hadza ila malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng Nabi. Oh, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, udah ada kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul nggak ada kerjaan, harta dibanggakan, cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca, malamnya bangun, sujudnya lamakan, suratnya pilih yang sesuai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.